Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Udia Putri dari Prodi PGMI Unit 1 semester 5. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali hasil video presentasi yang telah teman saya buat. Nah, sebelum itu next video kita akan nonton bersama-sama video presentasi yang telah teman saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsa Kurina dari Prodi PGMI Unit 2 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final saya, yaitu tentang penilaian autentik. Jadi langsung aja, pengertian penilaian autentik itu berarti keadaannya sebenarnya, yaitu kemampuan atau berarti keadaan sebenarnya, yaitu kemampuan atau penilaian yang sebisa mungkin melibatkan klasifikasi peserta didik dan khususnya itu dalam proses dan aspek-aspek yang dinilai. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri bahwasanya kekurangan di dalam video presentasi pemakalah ini yaitu backsoundnya jauh lebih besar ketimbang suara yang dijelaskan oleh pematerinya itu sendiri. Nah, maka dari itu alangkah baiknya jika si pemateri lebih mengecilkan suara backsoundnya ketimbang harus membesarkan suara backsoundnya, karena hal itu sangat mengganggu bagi pendengaran kita, terutama kita tidak mengerti apa yang telah dia bahas di dalam video presentasi mereka. Penilaian yang sebisa mungkin melibatkan klasifikasi peserta didik dan khususnya itu dalam proses dan aspek-aspek yang dinilai. Guru juga dapat melakukan dengan meminta para peserta didik menyiapkan untuk proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penilaian. Contohnya dalam menentukan hasil penilaian berbasis penilaian itu ada daftar teks atau checklist, ada catatan anekdot, simulasi, dan skala penilaian atau rating scale, dan memori atau ingatan atau memori content. Dan selanjutnya kedua ada penilaian proyek. Nah, sebaiknya pada jenis-jenis penilaian autentik itu seperti penilaian kerja, penilaian penilaian portofolio, penilaian tertulis, penilaian kompetensi diri, penilaian diri ini seharusnya si pembuat video itu harus mencantumkan sedikitnya pembahasan tentang penilaian kerja. Nah, misalnya di situ dituliskan penilaian kerja itu seperti apa, penilaian portofolio itu seperti apa. Bisa juga si pembuat video ini mencantumkan atau meletakkan gambar seperti apa sih penilaian portofolio itu, seperti apa sih penilaian kinerja itu, begitu. Nah, juga seperti apa sih penilaian kompetensi diri itu seperti apa. Nah, itu alangkah baiknya. Indikatornya itu yaitu yang 1.1.1 menunjukkan rasa bersyukur terhadap keberuntungan pada kegiatan berdoa pada Allah pembelajaran yang adil, pembelajaran sesuai agama yang diajarkan. Dan satu dua itu memberi salam pada saat awal berkonsultasi sesuai agama yang diajarkan. Jadi ada penelitian buku ayat itu kompetensi dasarnya yaitu jadi membuatnya ke satu berhubungan datanya itu menjawab tidak
ada juga mengkomunikasikan. Nah, bisa kita lihat pada lembar pengamatan proses, lembar kegiatan diskusi, seharusnya di sini pembuat video mencantumkan contoh dari lembar pengamatan proses lembar kegiatan diskusi tersebut. Misalnya nomor 1 siswa misalnya namanya si Nurlela. Nah, kerjasamanya seperti apa, mengkomunikasinya seperti apa, dan juga nilai atau skornya itu berapa, sehingga memudahkan bagi yang menonton video ini agar mengetahui gimana sih bentuk dari lembar pengamatan proses lembar kegiatan diskusi tersebut. Jadi nilainya harus dimulai dari 100 dan dibagi konsumsi. Kalau saya tidak melakukannya, jadi nilainya dibutuhkan jadi 7,6 dan keterangan Nah, di sini juga saya akan membahas tentang kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam video bermateri. Dalam video ini, yaitu salah satunya tampilannya sudah cukup menarik. Jadi pemateri ini sudah memberikan gambaran yang cukup menarik dengan warna-warna yang menurut saya ini cukup menarik ya. Karena dengan warna-warna yang berbagai macam akan membuat anak itu tidak mudah bosan dengan apa yang dijelaskan oleh si pemateri. Dan juga di dalamnya terdapat kelebihan, salah satunya pada gambar ini, pada prinsip-prinsip penilaian otentik seperti objektif. Di sini si pemateri sudah mencantumkan gambar seperti apa sih subjektif itu, seperti apa sih objektif itu. Nah, jadi inilah kelebihannya. Baiklah, selanjutnya kita akan menonton video yang kedua yang akan saya review. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza. Saya akan menjelaskan apa itu penilaian unjuk kerja. Nah, penilaian unjuk kerja itu merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Tujuan dari penilaian unjuk kerja ini untuk mengetahui sejauh mana apa yang diketahui siswa dan apa yang mereka kerjakan. Contoh dari penilaian unjuk kerja ini ada berupa praktek di laboratorium, praktek sholat, mengaji, berdiskusi, presentasi, memainkan alat musik, membaca. Nah, menurut saya di dalam video pemateri ini saya tidak melihat kekurangan di dalamnya, karena menurut saya di sini terdapat kelebihan. Salah satunya yaitu si pemateri sudah menjelaskan isi-isi materi dengan singkat, padat, dan jelas. Dan juga di dalamnya terdapat banyak sekali warna yang dapat menarik siswa untuk terus belajar. Dan juga di dalamnya terdapat gambar-gambar yang lucu yang akan menarik simpati siswa agar semangat dan terus semangat untuk belajar. Berdiskusi, presentasi, memainkan alat musik, membaca puisi, dan bernyanyi. Kita juga bermain peran. Tidak semua materi pembelajaran dapat dilakukan menggunakan penilaian unjuk kerja ini. Yang kedua, jika jumlah peserta didik banyak, guru akan mengalami kesulitan untuk melakukan penilaian ini dikarenakan terbatasnya waktu untuk melakukan penilaian terhadap seluruh peserta didik. Yang ketiga itu memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian unjuk kerja. Yang pertama itu ada langkah-langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armayani akan menjelaskan mengenai penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian kemampuan peserta didik dalam pembuatan produk-produk teknologi ataupun seni.
Yang selanjutnya ada tujuan dari penilaian produk. Nah, tujuan dari penilaian produk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penilaian penguasaan keterampilan siswa yang diperlukan sebelum mempelajari keterampilan berikutnya. Dan yang kedua yaitu menilai tingkat kompetensi siswa yang sudah dikuasai di akhir jenjang atau di kelas sekolah kejuruan. Dan yang ketiga yaitu menilai keterampilan siswa yang akan memasuki institusi pendidikan kejuruan. Kemudian ada tahapan dalam penilaian produk. Nah, tahapan dalam penilaian produk ini terbagi juga menjadi 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dan tahap penilaian produk. Nah, pada tahap ini meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditentukan oleh guru tersebut. Demikianlah penjelasan. Nah, dengan berakhirnya video ini, berarti berakhirlah saya mereview video pemateri dari video kedua ini. Nah, begitulah hasil review saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.